dengan jaminan yang luar biasa, ada asuransinya bagi orang ngaji. Dengan rezekinya orang ngaji enggak bakal ngalamin susah hidup, walaupun di zaman susah, walaupun kata orang susah. Walaupun orang kata kita orang susah, tapi kita enggak merasa diri kita susah, terhormat. Orang ngaji beneran. Jadi jangan takut ngaji, jangan tinggal ngaji, jangan rugi, karena ngaji nganterin kita menuju surganya Allah. Dengan ngaji Allah bakal beri husnul khotimah. Enggak mungkin dikasih surga kalau enggak karena dia baik di mata Allah. Sebab dengan ngaji Islam hidup. Islam hidup. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam takuna la'tibaran lidati. Kata Imam Syafi'i, hidupnya seseorang itu dengan ngaji. Kalau orang gak ngaji, dia bukan orang, bangkai yang berjalan di muka bumi. Di mata malaikat mayit, walaupun orang elu-elukan, kalau nggak ngaji nggak demen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Man fi tariqin, benar halaman berapa? 28 baris pertama. Man fi tariqin lit ta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Man fi tariqin, barang siapa di jalan, lita'allumi bagi menuntut ilmu, yasluku menempuh, yakni barang siapa menempuh, menapaki pada jalan bagi menuntut ilmu. Fa ilal jinani, maka kepada surga, lahu baginya, tariqun suhila, adapun jalan yaitu dimudahkan oleh jalan, yakni fatariqun suhila lahu ilal jinani, maka adapun jalan yaitu dipermudah baginya menuju surga. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan tentang fadilatul alim, keutamaan orang alim. Malam hari ini kita akan ngaji
fadilatul muta'allim atau fadilatut ta'allum, keuntungan ngaji. Apa sih keuntungan orang yang ngaji itu? Kata yai kita, siapa orang menapaki jalan menuntut ilmu, sebetulnya dia lagi menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bait ini, saudara, adalah kutipan daripada hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi-nya daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orangnya, orang kota atau orang kampung, laki atau perempuan, pinter atau bodoh, dia jalan menuju ilmu, menuju majelis ilmu, mau ngaji, sebetulnya kata Nabi, tuh orang lagi dibukain jalan oleh Allah untuk menuju surganya Allah. Jadi orang ahli surga tuh bagaimana gitu cirinya? Saudara, surga itu ada namanya raudhah, taman, atau zamannya riyad, taman, riyadul jannah, atau raudhatul jannah, taman surga, raudhah. Taman itu apa ya? Taman itu bahasa Betawinya latar. Bahasa Betawinya latar. Kata orang dulu, lo tong nama anaknya, kalau mau nikah tuh lo lihat-lihat, yang paling pokok lo lihat latar belakangnya, luas apa kagak, begitu. Hah? Bener nggak? Kalau latar depan udah kagak ada deh, jalanan. Ini latar belakangnya. Kalau latar belakangnya jelas, lebar, lu kawinin, berarti itu orang punya latar belakang. Bener nggak? Gitu. Iya, begitu. Orang latar belakangnya kali, iya nyebur dah. Jadi surga itu ada latarnya, kata orang Betawi, ada tamannya. Kalau kita pengen masuk surga, kita kudu demen main di latar. Begitu latarnya. Kuburan ada dua, ada penjara neraka namanya hufrah min hufarin niran, ada latar surga namanya raudhah min riyadil jannah atau riyadil jinan.
itu untuk supaya kita bisa masuk surga. Mau tidak mau kita kudu demen main di latarnya. Contoh, ada orang kaya. Kalau kita pengen masuk ke rumah orang kaya, sering-sering aja main di latarnya. Latar orang kaya, main di situ. Entar juga lama-lama karena keseringan main di latarnya, lama-lama disuruh masuk. Contoh security di Pondok Indah. Biar kata dulu tanah itu punya ngkong gua, kan begitu kira-kira ya. Dulu sih ngkong gua di situ tuh, begitu. Itu dulu. Begitu. Kita jadi security nih umpamanya. Kalau baru kagak boleh masuk. Suruh di latarnya doang, di depannya. Tapi kalau udah lama dipandang dia orang baik, lo mau minum, masuk aja. Begitu. Kenapa? Karena udah keseringan main di latarnya. Begitu juga kalau kita pengen masuk surga, gampang. Surga itu enggak sulit. Maka kalau pengen masuk surga, caranya gampang. Yaitu kudu sering-sering main di latar surga. Apa itu latar surga? Majelis ilmu. Main di majelis taklim. Bukan mainnya tidur mulu majelis taklim. Waktu ngaji dia pergi, bukan. Itu bukan tempat doang. Main di majelis taklim tuh ngaji maksudnya. Ngaji. Karena nabinya kasih informasi. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa aja orang yang menempuh jalan, menapaki jalan, main-main, yang dimana di latar itu dia nuntut ilmu, ngaji gitu, sebetulnya digampangin jalan menuju masuk ke dalam surga. Wong udah demen main di latarnya. Latar surga itu kalau di Madinah namanya Raudhatul Mustafa, raudhahnya Nabi. Tuh main di situ. Di luar Madinah ini dia majelis taklim. Kudu sering datang ke majelis taklim, sering datang. Walaupun enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, walaupun udah disebut jiping, ngaji nguping. Enggak kuat dia duduk tegak, jider, ngaji nyender, enggak apa-apa. Yang penting main di situ sering-sering, nanti lama-lama masuk surga. Keuntungan orang yang mau hadir di majelis ilmu namanya calon ahli surga. Ingat, calon tuh apa ya? Calon tuh biar gampang bahasa Betawinya kembang. Calon tuh kembang tuh bisa berbuah, bisa rontok. Kena angin, kena hujan, rontok. Begitu. Main di majelis taklim tuh kembang. Entar aja disinggung sama temennya, orang kayak lo ngaji berhenti. Itu namanya kenapa? Kena hujan, ada aja temennya itu suka iseng banget. Kadang di grup WA ada aja yang ngomong, kagak ngaji di WA aja nongol, ya, harinya berhenti aja. Ada aja.
Itu namanya juga baru calon, baru kembang, belum tentu berbuah, tapi sudah ada indikasi ahli surga. Jadi kalau pengen ngelihat ahli surga, lihat orang yang mau ngaji, itu ahli surga. Begitu. Ngaji itu enak, ngaji enak. Begitu, enggak ngapa-ngapa, duduk kasih aqua, kan enak. Begitu. Coba aja ente dilewati jalanan tuh ada warung, aqua tuh, atuh, digampar bisa, kan kagak minta. Itu udah satu indikasi orang ngaji, jalan surga. Dan surga itu saudara isinya dua. Satu muslim, orang yang gelem ngaji, mau ngaji, doyan ngaji, muslim berarti. Dua, orang baik. Ahli surga tuh baik-baik. Orang mau ngaji, orang yang mau memperbaiki diri. Orang kagak mau ngaji, lah pohon aja kalau kagak disiram-siram layu. Orang kalau kagak ngaji beku pikirannya, beku. Ngaji melek kalau ngaji, tenang. Kalau ngaji tuh yang kaya, yang miskin sama, enggak ada beda. Kalau ngaji begitu, biar kaya datangnya belakangan, belakang. Miskin datang duluan di depan ngaji. Beda sama kondangan. Kondangan mau yang kaya ada tempatnya, yang miskin, lu miskin minggir diri aja begitu, miskin. Bener nggak tuh? Ngaji nggak sama. Di sana tuh ahli surga dan ganjarannya besar. Ngaji itu paling besar ganjarannya. Mananya hanya berangkat dari rumahnya, kata Nabi, ini surga. Abu Umamah Al-Bahili bilangin, Nabi pernah ngomong begini, kata Abu Umamah, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin tamil hajati. Siapa orang berangkat dari rumah menuju majelis taklim, berangkat doang nih, ganjarannya percis kayak haji mabrur. Orang haji kan perlu jutaan, saudara nggak perlu jutaan, berangkat aja dari rumah ke masjid, mabrur, mabrur, ganjaran besar. Ama haji yang mabrur tuh gedean ngaji, itu baru berangkat, baru nyampe masjid, baru pintu gerbang. Nabi bilang, huduruka fi majalisil ilmi khairun laka min alfi raqatin tatawu'an wa min syuhudi alfi janazah wa min iyadati alfi marid. Anda datang, ini baru datang, di majelis ilmu lebih tinggi daripada sholat sunat 1000 rakaat. Daripada kita sholat sunat 1000 rakaat enggak kuat, taraweh aja milih, taraweh begitu 20 apa 11 aja dah begitu. 11 lama 20 cepat nggak cepat, ganti juga yang 20, yang paling cepat masih milih begitu. Sholat sunat 1000 rakaat ama ngaji, ganjarannya gedean ngaji, gedean ngaji. Ama baca Quran jangan tanya, jangan tanya. Ngaji tuh paling gede ganjarannya. Ama sholat itu di dalamnya ada baca Quran, sholat itu di dalamnya ada baca tasbih, ama tahlilan masih gedean ngaji. Cuman orang tuh kan gak paham, kalau tahlil malam ketiga rame banget, kalau ngaji susah.
Begitu. Karena orang nggak tahu mana yang sesungguhnya nganterin ke surga mana. Itu begitu. Mana? Lebih tinggi kata Nabi, bukan sekedar daripada sholat sunat 1000 rakaat, bukan. Lebih tinggi daripada nyolatin jenazah 1000 jenazah. Amil, boleh tanya tuh Amil. Kayaknya belum pernah sehari dapat 1000 nyolatin, mandiin. Enggak, copot bisa tangannya copot. Tapi kita bisa dapat nyolatin orang 1000. Caranya ngaji. Lebih gede ngaji. Begitu. Jangankan 1000, 10.000 masih gedean ngaji. Orang kalau nggak ngaji nggak dapat ilmu, bisa aja sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Kalau nggak ngaji, orang segalanya butuh ilmu. Kata Nabi, lebih gede daripada nengok orang sakit 1000. Itu udah 3000. Baru datang doang di pintu gerbang, belum ngaji, baru datang. Itu aja sambil main WA, gurunya belum datang masalahnya. Itu masih udah dapat gajian 3000. Begitu. 3000 itu baru datang. Begitu. Tadi baru berangkat ganjaran haji. Baru datang 3000. Datang loh. Ngaji. Mau paham kayak mau kagak kayak gitu. Gitu. Udah ganjarannya begitu. Ngaji. Belum duduk tuh. Bagaimana kalau duduk? Nabi bilang sama Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Anda duduk di majlis ilmu enggak usah lama, 5 menit, apalagi sampai sejam, bentar ngaji. Enggak pegang pulpen, enggak pegang buku, namanya jiping. Udah duduk aja di majlis ilmu 5 menit, lebih gede ganjarannya daripada sedekah 1.000.000.000. Memerdekakan 1000 hamba sahaya. 1000 hamba sahaya, lagi 1 hamba sahaya itu 1.000.000 kali 1000 kan 1.000.000.000. Daripada sedekah 1.000.000.000 enggak punya duit, andai punya juga ogah. Benar enggak? Begitu. Ngaji aja. Ngaji tuh gede ganjar. Ini jalan-jalan surgawi. Ngaji tuh. Orang kalau mau saya ceritain, kalau ganjaran ngaji itu kelihatan, itu yang berebut pengen jadi gubernur, pengen jadi bupati, wali kota, ogah pengen ngaji. Kalau ganjaran ngaji kelihatan. Lau kana sawabut ta'limi zahiran bainana la tarakadu imaratin imaratah. Andai ganjaran ngaji kelihatan nama mata, ngaton kata orang Betawi, itu yang jadi pejabat pengen berhenti dan ngaji. Saking gedenya ganjaran ngaji. Begitu. Yang dagang pengen berhenti, pengen ngaji. Kalau kelihatan. Karena ngaji itu ganjarannya kelihatan, susah orang disuruh ngaji. Padahal ganjaran ngaji gede banget. Gede banget. Itu baru duduk, belum dapat ilmu belum. Bagaimana kalau dia dapat? Pokoknya orang dikubur kalau ditanya, lu mau ke dunia enggak? Mau ngapain? Mau ngaji. Yang dinetak kusir tuh seluruhnya. Kalau ditanya tuh sama Allah, mau balik ke dunia? Mau ngapain? Ngaji. Saking gedenya ganjaran ngaji, gede. Kuburan jadi luas. Itu ngaji. Ini kita susah, datang ngaji, enak. Gitu. Coba aja kita datang. Ini lagi mumet di pikiran. Pergi ke Madinah Salimana ke siapa kayaknya yang ngajar, datang ngobrol sama temen yang di sampingnya itu. Jangan diem, habis ngaji, sebelum ngaji tanya, bang tinggal di mana, kerjaanmu apa atau bagaimana, ngobrol sama dia. Kalau ngobrol sama dia
di hatinya yang tadinya nangis nyengir. Dah, gua kira yang susah gua doang, parahan dia. Di hatinya gitu. Ada aja obat. Orang ngaji itu ketemu jalan ngaji enak. Dengan ilmu itu segalanya terbuka. Dengan ngaji terbuka. Pengen tahu apa aja ngaji. Jangan gak ngaji. Rugi kita kalau gak ngaji. Rugi. Jadi orang ngaji itu keuntungannya, ini gak paham. Artinya gak paham, gak dapat ilmu, gak ngerti-ngerti, belet gitu. Itu surga. Apatah lagi dapat orang ngaji. Makanya rugi orang yang gak ngaji itu. Rugi. Beneran. Rugi orang gak ngaji itu. Kelihatannya enak, kagak. Tuh enak tuh orang tuh kayak begitu gitu. Belum ngobrol kita, belum ngobrol. Coba ngobrol, mumet dia. Beneran. Belum ngobrol. Jadi kalau ngaji itu enak. Saya banyak ketemu interaksi dengan orang-orang. Begitu. Ada yang rugi 75 miliar. Zaman corona tiduran aja di rumah. Rugi guru 75 miliar saya. Kan kita nggak ngalamin kayak begitu. Baru 75 miliar, semiliar aja duitnya kayak apa itu? Kan kita kagak tahu, bener nggak? Kita kayak apa itu? Kan kita nggak kayak gitu-gitu. Dia aja masih hidup. Orang ngaji itu akan tahan ketika diuji. Itu orang ngaji. Begitu. Orang ngaji itu bisa bersyukur. Orang ngaji dalam keadaan apapun. Dia sakit aja nih, stroke. Dia berkata, denger uing-uing di jalanan. Alhamdulillah, biar kata gue stroke hidup daripada dia udah mati. Tuh. Masih ada alhamdulillahnya. Tuh orang ngaji. Enak kalau ngaji. Orang kagak ngaji susah. Keluar. Kalau orang kalau kagak ngaji susah. Susah. Jakarta, saudara, kata orang daerah, dikata jelek karena yang ditampilin di TV begitu-begitu aja. Kalau dia tahu di dalamnya ngaji mulu tuh orang. Mau jam berapa aja ada kiai ngajar. Asal mau. Ngaji, enak kalau ngaji. Ngaji itu ketemu teman kita. Kita bisa ngobrol sama dia. Bisa saling simbiosis mutualisme. Kita nganggur, teman kita punya tanah, bantuin jual, kita bisa dapat uangnya dari komisi jual. Itu ngaji. Orang ngaji ketemu macam-macam. Maka orang kalau berhenti ngaji, ya itu pohon berhenti dari siraman. Mati kita. Layu. Kalau pohon gak disiram-siramin layu. Hati begitu kayak pohon. Kalau gak disiram-siramin layu. Maka orang kalau mau duduk di majelis ilmu itu surga. Dan jujur tidak ada pekerjaan yang paling meletihkan sejagat raya ini selain ngaji. Ngaji itu capek, saudara. Nabi Musa tulis Allah dalam Al-Quran kisah mau nyari guru namanya Khidir alaihi salam. Laqad laqina mi safarina hadza nasabah. Ya Allah, sungguh saya jumpai perjalanan ini meletihkan. Perjalanan apa itu yang capek itu? Perjalanan menuntut ilmu. Orang ngaji itu capek, lelah, pegel. Itu orang ngaji.
Maka karena dia lelah, capek, balasannya juga tinggi. Orang ngaji itu capek. Jangan dikata nggak capek. Dia kudu berangkat panas-panasan, kudu nulis, kudu ini, kudu nginget pelajaran, kudu capek. Kalau orang kerja nyangkul, capek, bisa tidur. Karena yang capek badan. Orang ngaji itu yang capek pikiran. Pikiran, dia diperas. Orang ngaji, otaknya jalan, senam otak. Orang ngaji. Maka kata Nabi Musa, capek perjalanan ini. Ya, perjalanan menuntut ilmu itu melelahkan, tapi hasilnya menyenangkan. Orang ngaji itu enak. Enak, dikuburnya enak. Nih, orang baru 3 bulan dia ngaji nenek-nenek. Saya punya paman, ngimpi nih nenek yang baru ngaji. Sesudah meninggalnya dia 3 hari. Dilihat tuh nenek tuh rumahnya kecil banget. Kalau ibarat di Jakarta ya paling 20 meteran. Nggak nyampe lah rumahnya itu. Kecil. Tuh nenek. Kecil banget. Pinggir kali. 3 hari sesudah dia meninggal ngimpi. Kayak istana emas, menyala bercahaya luar biasa. Ditanya, Nyai, orang Serang kerjanya, orang tua tuh, Nyai, nenek gitu. Nyai, kok rumahmu gede? Kan rumahmu kecil. Kata dia, ini balasan ngaji. Padahal saya baru 3 bulan ngaji. Kayak begini lebarnya rumah saya. Coba kalau dari dulu saya ngaji. Tuh nenek. Jadi orang ngaji itu untung. Hati sempit aja lega kalau ngaji, lega. Dia puyeng di rumahnya diomelin bini, ketemu di majelis sama temennya, lu bagaimana? Ya Allah gua dicakar, daparhan dia bininya, gua mau diomelin doang, begitu. Jadi ada aja di majelis itu. Jadi jangan nggak ngaji, ngaji. Rugi kalau kita nggak ngaji, beneran. Rugi, ngaji aja. Jangan nggak ngaji. Orang ngaji itu enak. Orang ngaji itu nikmat di hidup. Dan di antara keuntungan orang ngaji, kata Nabi, Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah subhanahu wa ta'ala jamin dengan jaminan yang luar biasa. Ada asuransinya bagi orang ngaji dengan rezekinya. Orang ngaji enggak bakal ngalamin susah hidup, walaupun di zaman susah, walaupun kata orang susah. Walaupun orang kata kita orang susah, tapi kita nggak merasa diri kita susah, terhormat. Orang ngaji, beneran. Jadi jangan takut ngaji, jangan tinggal ngaji, jangan rugi, karena ngaji nganterin kita menuju surganya Allah. Dengan ngaji Allah bakal beri husnul khotimah. Enggak mungkin dikasih surga kalau enggak karena dia baik di mata Allah. Sebab dengan ngaji Islam hidup. Islam hidup. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam takuna la'tibaran lidati. Kata Imam Syafi'i, hidupnya seseorang itu dengan ngaji. Kalau orang gak ngaji, dia bukan orang, bangkai yang berjalan di muka bumi.
di mata malaikat mayit, walaupun orang elu-elukan. Kalau nggak ngaji, nggak demen. Saya kalau sama anak-anak pondok tuh yang demen ngaji, saya sering bagi duit. Tapi kalau sama yang ngaji malas kagak, emang begitu saya. Saya susah saya orangnya. Saya harus begitu. Ngaji gitu. Imam Syafi'i bilang begini, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa orang kagak ngaji, badannya segar buger, nggak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, takbirin aja 4 kali. Imam Syafi'i, kenapa ditakbirin? Bangkai yang berjalan di muka bumi. Kalau saudara pengen rezekinya banyak, ngaji, jangan tinggal ngaji. Biar katamu seminggu sekali kayak ngaji, kemana kayak ngaji? Guru mah teknis, nggak mesti nih ngaji sama saya Farudin, kagak usah, sama siapa aja ngaji gitu. Jangan nggak ngaji. Kalau saya bilang begitu, nggak mesti ngaji sama kita orang, yang penting ngaji. Saya demen aja begitu. Masjid kalau nggak ada pengajian mati, ruhnya itu ngaji. Masyarakat kalau udah nggak demen ngaji susah, kudu ngaji. Sebab apa? Surga itu diisi orang takwa. Uiddat lil muttaqin. Disediakan surga bagi orang yang bertakwa. Dan kita maklumi, orang gak bisa takwa mau ibadahnya kayak apa banyaknya kalau nggak ngaji. Makanya Nabi bilang sholat 1000 rakaat nggak ada artinya kalau nggak ada ngaji, nggak ada ilmunya. Begitu, mau sedekah, mau apa ya, ngaji. Ngaji. Orang yang nggak ngaji ada aja alasannya. Orang yang ngaji selalu ketemu jalan dalam kesulitannya. Sementara orang yang nggak ngaji ada aja alasannya. Selalu kalau diajak ngaji, aduh kaki ini loh ngilu, nggak tahu kenapa, pada udah berobat udah ini. Tapi waktu lagi main ke Parung Ciseeng, lagi mancing kemarin, aduh kaki ada aja alasannya, ketemu aja begitu alasannya. Emang ada yang kayak begitu? Ini unjuk-unjukan ini teman-temannya ini. Ngaji tuh, ngaji. Kalau nggak ngaji susah. Ngaji. Jadi harus ngaji kita. Jangan nggak ngaji, rugi. Beneran. Orang ngaji itu enak. Orang ngaji itu enak. Jangan nggak ngaji. Kalau mati syahid orang yang ngaji. Begitu. Maka ngaji aja. Ngaji. Walaupun kita nggak paham, wong yang ngasih paham Allah. Nabi cuman bilang tolabul ilmi faridatun, ngaji wajib, bukan pinternya. Pinter nggak wajib, itu urusan Allah. Ngajinya ini yang wajib. Nggak paham nggak apa-apa, nanti paham. Saya pribadi kalau boleh usul, tapi susah nih hidup di Jakarta ini, diturut begini salah, nggak begini salah, kadang repot juga saya. Saya tuh secara jujur demennya ngaji, ngajar begini, demen saya. Dibanding ceramah-ceramah tuh, saya demenan ngaji. Kenapa? Kalau ngaji nih saudara, nggak ngerti pertemuan ini, masih ada ketemu besok. Kali besok ngerti nih orang, besok nggak akan ngerti, masih ada pertemuan mendatang. Kali besok lu sama Allah kasih paham. Kalau ceramah enggak sekali doang, paham nggak paham terserah, begitu. Terceramah
Begitu, kita nenteng berkah, dapat tuh parcel kita. Orang ngerti apa kagak? Begitu. Kalau mau jujur, saya ini kurang mau. Tapi ada tapi. Kalau kagak didatengin marah-marah. Iya, kita mau orang susah, dia aja datang, gua kagak. Jadi masalah. Salah lagi. Begitu. Jadi ribet urusan. Akhirnya ya kita paksa juga datang. Begitu. Kalau saya secara jujur, ini ngaji gitu, saya lebih demen ngajar ngaji. Karena ibarat hati itu kayak batu, ditetesin masih kagak bolong. Tiap malam Jumat 2 minggu sekali, minggu 1 minggu 3, minggu 1 minggu 3, minggu 1 minggu 3. Begitu ngajinya malam Jumat. Apa milihnya, apa nomor 1 apa nomor 3, 1 apa 3, apa begitu ya malam Jumat. Begitu, bisa begitu tuh ngaji. Hadiah aja ngaji, mau ketemu aja hadiah aja tuh ngaji. Jadi saudara, kita nggak paham begitu. Saya lebih demen ngajar ngaji, demen gitu. Makanya kalau ngaji ditanya, saya senang. Cuman kalau kita istirahat ditanya, saya nggak mau. Pengennya kalau udah istirahat, kalau udah ngaji begitu. Saya demen sama ngaji. Saya demen ngaji itu, demen. Karena kalau ngajar ngaji itu dapat. Orang nggak ngerti jadi ngerti, nggak paham jadi paham, setengah paham jadi full paham. Ngaji, gitu. Nggak mau kalau nggak ngaji. Jadi ngaji ini nganterin kita ke surga, ngaji. Dan surga itu isinya orang yang takwa. Orang takwa tuh kudu ibadah. Ibadah kagak dinilai kalau nggak ngaji. Maka ngaji itu nolongin ibadah kita. Ada ilmu, ada amal, ujungnya surga. Ilmu ini pondasi. Makanya pondasi itu capek. Orang ngaji itu capek. Orang ngaji itu capek. Makanya harus benar-benar biar dapet tuh ngaji. Biar dapet. Sayang kita kalau sekedar kita nyari ganjaran doang gitu. Sayang. Nabi tuh kalau ngaji kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang begini, pergi ke pasar. Woi, di pasar nih orang-orang, orang Nabi lagi bagi warisan, lu ngapa dagang mulu? Bagi warisan yang bener, demi Allah. Orang Nabi lagi bagi warisan. Itu orang didagang di warung, di pasar pada tutup. Gitu. Dilihat ngaji, Nabi lagi ngajar di masjid Nabawi. Abu Hurairah dibilangin, bohong lu. Nabi bagi warisan, ngajar. Iya warisannya Nabi ilmu. Itu warisan. Orang saya aja kata Abu Hurairah, waktu datang marhaban di wasiyati Rasulillah. Selamat datang. Orang ngaji itu dimuliain. Orang ngaji dimuliain. Selamat datang. Selamat datang. Nih kalau mau saya dongengin, ente ngasih aqua. Nih saya dongengin. Ngasih aqua. Sedus sama orang ngaji. Sedus dong. Ente ngasih aqua sama orang meninggal tuh, meninggal. Pick up untuk 7 hari tiap malam gedean sedus buat orang ngaji. Ganjarannya kalau mau nyari ganjaran tuh ngasih aqua. Enggak kehitung. Orang ngaji bukan maknanya nggak boleh ngasih orang itu, bukan. Ini ngomongin ganjaran. Kita zikir la ilaha illallah, la ilallah 70 malam, dari maghrib, dari isya habis subuh, ama ngaji sekali. Kalau mau nyari ganjaran, gedean ganjaran ngaji. Nggak kelamaan tuh ngaji. Kalau mau nyari ganjaran begitu ngaji. Maka ngaji itu paling berat. Ngaji itu paling berat. Kurang mau kalau orang tuh disuruh ngaji begitu, kurang mau.
Padahal ngaji itu nggak apa-apa. Begitu, nggak diapa-apain juga. Maka saya mohon maaf, metode saya ngajar ini pakai kitab terjemah dari awal. Mang Ubay ini datang kalau nggak salah itu, minta kitab ini. Saya nggak mau. Ada saudaranya dulu, Ustaz Damir apa itu, adiknya. Begitu, saya bilang saya nggak mau, terjemah aja biar ngerti. Kalau yang mau Arab Gundul suruh beli Iftarat Kia. Cuma kalau baca tengahnya, tadinya minta tengahnya ini awal kaji. Begitu. Ini pinggirnya aja yang dikit-dikit belum tamat-tamat ini. Kalau tengahnya kayaknya sampai ganti lagi, nggak tamat-tamat. Ini aja sampai mau 20 Oktober nih, mau turun, belum tamat juga. Mau turun padahal belum tamat. Masih jauh. Tuh begitu. Padahal udah mau turun tuh. Begitu saudara, ini ngaji. Jadi jangan gak ngaji. Ngaji, sayang. Orang gak ngaji, ngaji. Yang benar ngaji. Ngaji yang benar. Begitu. Semuanya ada kelebihan. Ada kekurangan, itu manusiawi. Tapi kudu ngaji. Sayang kalau kita gak ngaji, sayang. Begitu. Ganjaran ngaji gak kehitung, beneran. Besar. Besar banget. Begitu. Tidurnya jadi majlis besar. Orang dikata, saya yang nanya sama mualim, tuh ngaji kan malam Rebo. Malam Rebo tuh ngajinya mualim tuh maghrib di pembangunan di Gajah Mada. Gajah Mada tuh belakang Muruk. Tempat begitu Anda tuh. Begitu. Masjidnya Khairul Biqa. Belakang tuh. Gajah Mada. Maghrib ngaji Muwatta. Ngajinya Sabilul Muhtadin. Isa ngaji di Jembatan 5. Masjidnya Guru Mansur Sawalio. Sawah besar. Jembatan 5. Karena jauh, macet. Jam 9 baru nyampe. Itu yang ngaji di depan pada tidur depan itu udah pada tidur. Kita nanya begitu, kita ngerti juga jawaban itu akhirnya. Kita mualim itu orang ngaji pada tidur. Begitu kata mualim, biarin, nggak apa-apa. Itulah manfaatnya majelis ilmu. Begitu manfaatnya majelis ilmu. Kan kita bertanya, apa itu manfaat majelis ilmu? Ya, mendapatkan tumakninah, ketenangan, tenang. Jadi yang tidur-tidur tuh dapetin ketenangan. Mungkin di rumahnya diomelin bininya mulu. Kalau di rumah orang bisa tidur, baru bisa tidur di majelis taklim. Biarin aja. Malim nggak pernah marah, nggak pernah marah. Ada beberapa yang nanyanya rada nyelekit kata bahasa kita, tajam, gitu. Nggak marah malim. Saya juga dapat jawaban juga dari guru. Bahasa beliau, wa ammasaila fala tanhar. Begitu. Adapun orang yang bertanya jangan diomelin, jawab aja. Kata jangan. Saya pikir pengemis saila itu. Jadi namanya kiai hebat. Malim Sabiadami. Sabtu besok mau haul. Begitu. Waktunya luas hadir. Begitu. Jadi maksud kita ngaji itu besar manfaat. Ngaji. Jangan nggak ngaji. Jangan nggak ngaji. Ante di awal tahun 99 itu dong ya, malim saya suruh ngajar. Ya udah ngajar aja. Kata kita, saya ini dari Serang ke Mualim mau ngaji, bukan mau ngajar. Ngajar juga sama dengan ngaji. Tapi saya mau ngaji, udah ngajar aja kalau diminta mah. Kata kita, tapi Mualim doain. Iya Mualim doain. Begitu, Mualim doain. Kata Mualim nih, kalau jangan nggak dibuka tanya jawab.
buka aja tanya jawab. Tadi dari dulu madesa itu tanya jawab. Jadi bisa nggak bisa kamu jawab, begitu. Ini bagaimana kata kita? Kalau nggak bisa suruh jawab. Kalau bisa kita paham wali, kita bakal jawab. Ini nggak bisa ini, bagaimana jawabnya? Begitu. Kalau yang ditanya itu saya nggak bisa, jawab aja. Begitu. Jawabannya bagaimana? Jawab aja, saya nggak tahu. Benar, ini kalimat yang jujur dari keluar dari mulutnya mualim. Saya nggak tahu. Nanti saya akan tanyakan kepada yang lebih tahu. Begitu. Jadi sampai sekarang saya majlis selalu saya buka tanya jawab. Kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Kalau tahu saya bakal sampein. Kalau nggak tahu ntar saya tanya. Begitu. Tanya begitu. Gitu. Guru nggak ada, malah dulu ada paman, masih ada wak kita mesti tanya sama wak meninggal pada gitu. Ada paman kita masih pegang HP, Yai Abdullah, alim, kabir, hebat, begitu, hafal lumayan Bukhari hafal. Kita suka nanya begitu, karena kan pulang repot, pengen nanya nih. Mang mau nanya, nih ada masalah begini. Oh begini. Ada di kitaban. Oh ya baik. Begitu. Kalau guru di Pelamunan saya kagak berani. Kenapa? Enggak biasa kita bertanya sama guru. Enggak begitu banyak bertanya. Kalau yang lain kita bertanya. Paling kita pulang nanya. Kalau orang nanya. Pokoknya kalau nggak bisa ya kita jawab nggak bisa. Dan itu ajaran mualim Safiadani. Karena ngaji itu dibutuhin banyak kata beliau. Ada yang butuhnya urusan lain, bukan materi yang disampaikan. Karena kita berkurikulum. Kitab ini nggak pernah sama. Berkurikulum, enaknya kitab. Kalau ceramah bisa sama. Begitu itu lagi. Tapi kalau kitab enggak. Itu begitu. Ini enaknya ngaji. Dan bikin cerdas. Jadi ngaji jangan nggak ngaji. Ngaji. Bininya juga suruh ngaji. Kalau kagak repot. Begitu. Dan orang ngaji ini paling banyak sabarnya. Ditegur lagi sama bininya, ngaji mulu, nggak ada jalan-jalan apa? Begitu. Nggak ada jalan-jalan. Begitu. Kita bilangin itu yang jalan ke puncak itu orang yang kurang bahagia. Dia nyari bahagia. Kan belum bahagia. Kalau udah bahagia nggak usah. Begitu. Kayak begitu. Udah. Begitu kayak begitu. Surga itu enak, di sampingnya kali. Itu surga, itu Jati Indah namanya. Sampingnya kali, udah enak dah. Udah nggak apa-apa. Jangan dibikin pusing. Enak ngaji. Singkatnya, siapa orang menuju majelis ilmu niatnya ngaji, tuh orang ciri Allah lagi dorong anterin menuju ahli surga. Islam itu tinggi karena ngaji, dan ini yang paling penting. Ngaji ini begitu, dan kita ngaji kudu tuntas. Islam tuh yang jelek adalah oleh pemeluknya. Ada orang bagus tinggalnya dekat masjid, selalu ngontraknya dekat masjid, tujuan mau ngaji di masjid itu, ngaji fikih. Sekian tahun baru nyampe lah bab cebok. Pas nyampe bab cebok ya kontrakan mahal, makin naik, pindah lagi. Rada minggir, tanya tengah kota Sudirman, rada minggir Bayoran. Cari masjid lagi, kontrakannya dapat, ngaji lagi, baru ganti kitab. Fathul Qorib, ngaji lagi, baru nyampe bab cebok, pindah lagi. Karena kontrakan pindah mahal, makin tiap tahun minggir ke Pamulang, ngaji lagi. Jadi akhirnya dia simpulin Islam tahunya bab cebok doang. Padahal kalau dia waktu di Sudirman tuh ngaji nggak berhenti, udah kemana-mana tuh. Itu gara-gara kita. Dikata Islam tidak ngerti politik, Islam tidak ngerti ini, tidak ngerti dunia, tidak ngerti negara. Padahal bukan begitu kitanya, bukan Islamnya.
Wong Islam ini agama yang sempurna. Ngaji, jangan gak ngaji. Begitu. Orang kalau ngaji akan enak. Hidup pelan-pelan kita bisa dandani. Sholat kita pelan-pelan kita bisa benerin dengan ngaji. Kalau kita nggak ngaji, perasaan kita bener aja. Kalau nggak ngaji, pas sudah ngaji, ya Allah, masih banyak salah ternyata. Begitu. Pas ngaji, itu udah bagus. Satu kesadaran ahli surga, pengakuan ketidakberdayaan diri di hadapan Allah, dan itu tinggi nilainya. Dengan ngaji, kalau orang pengen pintar jangan ngaji. Yang tukang nyalahin tuh pastikan kagak ngaji. Gitu. Kalau orang ngaji nggak gampang nyalahin. Orang Islam ini luas, bukan entu-entu doang, banyak. Islam ini luas, begitu luas, maka ngaji. Jadi kesimpulannya, orang ngaji itu enggak bakalan jumawa ketika dipuji. Orang ngaji itu akan kuat jiwanya ketika diuji. Orang ngaji hidupnya, dunianya makin terpuji, di kuburnya terpuji, di akhirat dikasih tempat yang sangat terpuji berkat ngaji. Singkatnya, jangan tinggal ngaji. Niatin ngaji ampe mati. Ya Rob, jangan wafatkan kami kecuali terus di hati demen ngaji. Demen ngaji. Karena itu keuntungan besar. Orang yang ngaji itu keuntungan besar. Ngaji. Jangan takut ngaji. Ngaji aja. Enggak apa-apa. Ngaji. Begitu. Kurang lebih demikian. Ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin, darilah materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Allah Allah. Ya, sekalian kajian kita sebagai alim, mungkin ada yang sekitar mengkabar dan luar daripada kajian kami persilakan. Sekali lagi saya mau kajian kita yang dipimpin oleh orang ini adalah interaktif. Jadi kalaupun kita malu bertanya, tolong di kertas serahkan kepada kami, nanti insyaallah buat bertanya. Barangkali kita malu bertanya. Kalau ingin bertanya silakan, baik di maupun di luar. Silakan. Baik. Mungkin pertanyaan ini sangat dasar. Yang pertama, kita ngaji. Kalau seperti ini kan salaki ya, langsung. Bagaimana kalau kita ngaji itu di antara disebabkan mungkin sekarang ini media sudah sedemikian canggihnya, sehingga kita mengaji itu lewat video. Apakah sama ganjaran daripada seperti naratif? Makasih. Baik. Dulu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami pernah ditanya, bagaimana muallim ngaji lewat TV? Begitu. Apakah sama dengan duduk di majelis yang sekarang lewat YouTube begitu? Medianya banyak, TikTok dan macam-macam. Jadi tentu beda ganjarannya. Kalau bahasa beliau menjawabnya, kalau kita di TV, di YouTube, namanya bukan ngaji, tapi ketiban ilmu namanya. Bahasa beliau begitu menjawabnya, ketiban ilmu. Kalau ada orang merekam, silakan, itu mesti ada kalimat itu keluar dari mulut beliau. Apa itu ketiban ilmu? Ilmu itu masuk pada kita, kita nggak bisa nanya balik. Sama YouTube, sama TV nggak bisa nanya. Kita dengar, dan itu bila itu siqah, terpercaya, nggak ada potongan, itu bisa. Tapi bila dipotong-potong kayak yang punya YouTube ini,
Tergantung dia bikin judul bagaimana. Itu bisa nyesatin orang, bisa tidak, itu judul dari mereka. Maka orang dari YouTube itu dapat keganjaran, ya dapat. Orang ngaji, tapi tidak sebesar talaki, karena dia nggak berangkat. Tapi kan hilang kuota, betul. Tentu hilang kuota. Tapi Anda bisa bertanya, dia menerima apa yang disampaikan dari suara yang ada, dari suara yang ada. Itu begitu. Itu namanya bukan ngaji. Jadi dia mendapatkan ilmu. Begitu. Kalau ngaji dia harus ada ikhtiar usaha. Tapi itu namanya informasi tentang ilmu. Tapi dapat ganjaran. Boleh. Banyak kita ketemu orang dan bertanya, saya ngaji lewat YouTube antum. Bagus kalau ada manfaatnya. Begitu. Maksudnya kita nggak tahu apa yang dia ngaji. Paling urusannya amalan, bayar utang. Nah, ini demen banget nih orang. Itu kayak begitu tuh. Paling demen ngintipnya. Itu kayak begitu. Jadi disebut ketiban ilmu, bahasa Muaddim Safedan. Kita bertanya, apa itu ketiban ilmu? Enggak bisa nanya kembali. Ya informasi yang didapat, ya itulah. Begitu. Pemahamannya, ya terserah kita bagaimana memahami kalimat yang ada. Berapa banyak orang ketipu ketika ada bikin video, saya punya video itu dipotong. Ya namanya anak YouTube itu macam-macam dan motivasi orang berbeda-beda. Ada video begini katanya, dan itu ada kiainya WA saya. Dia bilang, ini bagaimana sih Anda ngomong kayak begini nih? Kita bilang, perhatiin dong dengan utuh, perhatiin. Itu potongan itu. Walaupun hafal Quran 30 juz, kitab apa aja dia bisa menguasai betul. Kalau masih merokok, haram jadi imam. Itu begitu, dipotong segitu. Begitu. Anda ini bagaimana? Anda nggak tahu guru Anda melanjut merokok? Perhatiin tadi. Kalau masih ngerokok. Kalau kita ngimamin, matiin dulu. Kalau kita ngimamin, matiin dulu tuh rokok. Jangan masih ngerokok. Kalau masih merokok haram. Jadi makmum aja haram juga. Begitu. Kalau masih ngerokok, kalau mau ngimamin, mati. Begitu. Mati. Hah? Nah iya, ini gara-gara dipotong pada bagian begitu. Ngepotong. Padahal itu kajian tentang rokok. Waktu saya ditanya sama teman kita tentang rokok, kita jawab lebih daripada setengah jam. Bagaimana ulama yang mengatakan haram landasannya mana, ulama yang mengatakan makruh landasannya mana, ulama yang mengatakan mubah landasan hukumnya mana. Kenapa ini berbeda-beda ulama? Dan saya jawabannya begitu jawabannya. Jadi banyak, karena ya orang kan demen dipotong, demen viral. Itu begitu. Maka wali itu macam-macam. Ada wali kutub, itu paling tingginya wali, pangkatnya di bawah Nabi, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu namanya wali kutub. Ada wali ngacoin orang di medsos, namanya wali YouTube. Namanya wali YouTube. Apa? Bikin ngacoin masyarakat aja, ngurusin nasab orang, nasab kita aja dia. Nasib aja belum jelas. Begitu. Ini macam-macam. Oleh karena itu, dapat ganjaran dengan media banyak. Tapi kalau mau ditelaah, kenapa orang dulu yang sarana informasi ilmu dikit, tapi alimnya luar biasa, yang Ghazali dan semuanya, padahal ngaji susah zaman dulu. Saya pernah bercerita, namanya Ibnu Mikhlad. Saya pernah dongeng. Saya lupa nama depannya ini, Ibnu Mikhlad. Ini orang dari Spanyol. Itu dari Portugal sama Spanyol ini dulu satu, Andalusia. Jadi namanya di kerajaan Andalusia itu Cordoba, begitu tuh. Granada Gornati bahasa Arab. Itu sampai Spanyol, sampai Portugal tuh, Ronaldo kampungnya. Dulunya muslim. Zaman dulu. Ada namanya Ibnu Mikhlad. Saya lupa nama depannya ini. Apa ini Ibnu? Kan ada nama depannya. Dengar ada kiai hebat di Baghdad, pusat dinasti Islam. Karena dulu pemerintahan Islam itu pusatnya di Madinah.
zaman Nabi. Abu Bakar Madinah, Umar Madinah, Utsman Madinah. Di Imam Ali dipindah ke Irak karena udah perluasan Islam. Jadi di Baghdad lah pusatnya. Zaman Imam Ali, dan terus di situ menjadi pusat sebelum nanti pada akhirnya pindah ke Mesir, pindah ke Turki. Begitu. Itu terakhir kalau berbicara dinasti Islam. Begitu pindah. Itu begitu. Itu pindah itu motivasinya demi supaya Islam ini bisa dijangkau semuanya. Motivasinya. Itu namanya perpindahan benar. Ada juga perpindahan itu nggak benar. Pindahin aja. Belum siap. Itu kerap. Jangan dicatat. Itu begitu. Jadi akhirnya Ibnu Mikhlad ini dengar ada kiai hebat di Baghdad namanya Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, hafal hadis 1 juta hadis, 1 juta. Kalau sholat malam 300 rakaat, enggak pernah kurang. Itu terkenal, semua orang tahu. Di samping beliau ngajar Imam Ahmad. Gimana gurunya yang namanya Syafi'i Muhammad bin Idris, murid jadi alim kayak itu. Imam Ahmad pembangun madzhab Hambali. Ibnu Mikhlad didengar dari Portugal. Itu mondok jalan kaki, coba begini. Jalan kaki itu menembus benua. Bahkan benuanya Eropa dia. Nyebrang dulu ke Afrika, karena sampingnya Spanyol itu sampingnya adalah Maroko. Terus saja bertahun-tahun tuh jalan pengen ngaji sama kiai Imam Ahmad, ambil kayak begitu. Sampai Baghdad lagi zaman fitnah ulama dikandangi. Begitu sama penguasa, enggak boleh tabligh akbar, pengajian ditutup. Waktu itu sampai parahnya sama Imam Ahmad, bor pengajian kemana-mana tabligh, di rumahnya majelis kagak boleh juga, diawasi. Itu begitu, itu biasa. Kalau zaman sekarang ada kayak gitu, itu tuh biasa kalau kita baca sejarah. Itu begitu. Dia datang nih sampai Baghdad, dia girang banget. Ya Allah, nyampe juga saya. Coba panas dingin, udah kita bisa bayangin dah tuh orang tidurnya bagaimana. Mau ngaji, kayak begitu. Mau ngaji. Kalau kita kan rumah dekat aja pakai motor, bener nggak? Kalau gitu, karena udah enak banget. Ini ngaji loh. Ibnu Mikhlad. Nyampe Baghdad, ada kiai buka pengajian. Karena kan kiai kan ada yang kuning, ada yang merah. Di mata pemerintah tuh dari dulu, bukan sekarang doang. Kiai itu ada kiai di pro pemerintah nih, begitu. Rame. Karena dia nggak tahu Ahmad bin Hanbal itu yang mana mukanya. Kan belum ada YouTube foto kalau itu belum ada, nama doang. Rame. Dia ini hebat ini kiai. Dia baru datang aja udah hebat, kagum. Ini kiai hebat, namanya Ahmad bin Hanbal ya. Bukan, begitu kata orang. Ente kagak tahu. Ini namanya Yahya bin Ma'in, ahli hadis. Kalau Imam Ahmad di atas ini, tambah bingung. Itu Yahya bin Ma'in, gurunya Bukhari. Imam Bukhari itu yang ngaji Yahya bin Ma'in. Imam Bukhari dari Uni Soviet datang ke Irak. Dia bilang Imam Ahmad gak bisa ngaji, ditutup, nggak boleh buka majelis, tabligh di mana-mana nggak dikasih. Udah ada suratnya, dia nggak boleh, dia tahanan rumah, nggak boleh kemana-mana, keluar rumah aja nggak boleh, ngajar nggak boleh di rumahnya dibikin pengajian nggak boleh. Dia nangis, ya Rob, saya ini jalan kaki jauh banget, mau ngaji ada aja ujiannya, ambil yang gitu, tapi keputus asa. Hebat Ibnu Mikhlad. Dia datang Imam Ahmad, ketok rumahnya. Dia ngobrol, saya ini jauh dari Andalusia. Sekarang itu pecah Portugal.
daerahnya dia. Ronaldo, saya mau ngaji, waduh kagak boleh saya ngaji, nggak boleh, majelis saya tutup semuanya, nggak kasih sama penguasa. Tapi otaknya cerdas, Ibnu Mikhlad. Kata Ibnu Mikhlad, begini aja Imam, saya mau jadi pengemis saja kan, pengemis ilmu. Bagaimana itu pengemis ilmu? Saban hari saya bakal pakai baju compang-camping, pakai topi pengemis. Saya bawa mangkok, engkau buang selembar, engkau nulis hadis, lalu buang di mangkok saya. Saban hari, kan pengemis, kan nggak apa-apa nggak dicurigai sama pengemis. Baik deh, jadi dia saban pagi datang, kasih lembaran, tulis satu hadis, emang kasih dia, buang, begitu. Kurang lebih hampir setahun. Jadi akhirnya ketika ganti pemerintahan, udah 20 Oktober kayaknya, begitu. Ini ganti pemerintahan. Emang begitu di kitab, tapi nggak ada 20 Oktober tuh kagak ada. Itu bahasanya itu tuh. Itu nggak ada itu 20 Oktober. Ini ganti pemerintahan dan pemimpin yang adil kali itu. Pemimpin yang adil. Akhirnya boleh ngajar lagi. Maka orang yang paling pintar se-Andalusia di Eropa Ibnu Mikhlad. Boleh buka itu di Google. Saya lupa nama depannya. Boleh buka aja. Gitu. Bagaimana cara nyari ilmunya Ibnu Mikhlad. Jadi orang dulu tuh ngaji tuh capek. Sekarang ngaji tuh gampang lewat YouTube, lewat WA, Instagram, Facebook, banyak hal. Ngaji itu silakan. Silakan. Itu begitu, ngaji. Tapi ganjarannya enggak sebanyak kita berangkat. Tapi itu sebagai informasi ngaji. Boleh. Yang kayak begitu boleh. Kayak kemarin zaman itu aja, zaman corona. Kan enak kuliah zaman corona, kita aja enak kuliah. Cuman dengerin doang. Dia ngoceh aja. Dia juga ngoceh juga, dia tidur doang, bunyi aja. Ngintip aja, kita dengerin, kita tidur aja, dilihat kagak. Begitu. Orang ngantor aja tuh, orang ngantor tuh atasannya doang seragam, bawahnya kolor. Bener nggak? Apa nggak bohong-bohongan yang zaman edan? Kan begitu. Yang nggak jelas. Tapi itulah zaman. Ala kulli hal, media ilmu banyak. Ustaduna ambil itu ilmu. Kalau ada manfaat ambil, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi kalau ditanya samakah ganjarannya? Tentu tidak. Tentu tidak. Ganjarannya. Karena bagaimanapun berangkatnya dia, ngegasnya dia, hilang bensinnya dia, capeknya dia, duduk belum lagi geser lagi, belonjor sila. Ini punya nilai ganjaran yang luar biasa. Kurang lebih demikian, tapi ilmu sama. Kurang lebih demikian.